Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bercerita mengenai sarana bahagia, sarana kebahagiaan. Sarana itu adalah jembatan atau prasarana atau sarana itu adalah jembatan untuk mencapai bahagia. Yang pertama, sarana bahagia adalah tubuh ini, tubuh yang sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani itu adalah yang utama sebagai sarana bahagia. Sarana bahagia adalah di dalam tubuh ini, tubuh yang sehat jasmani dan rohani itu sarana bahagia. Maka kesehatan itu yang paling utama, tidak ternilai harganya adalah kesehatan. Tidak ada nilainya, kesehatan itu sangat mahal, sangat tak ternilai. Jadi sarana untuk bahagia itu yang utama, yang untuk kesempurnaan kebahagiaan yang pertama sehat jasmani dan rohani. Kedua, waktu ya. Waktu luang untuk menikmati segala sesuatu yang berhubungan dengan bahagia itu sendiri. Jadi bisa menikmati keadaan dengan waktu yang luang. Kalau kita banyak urusan yang memakan waktu, itu kita bisa tidak ada waktu, walaupun banyak uang tapi tidak ada waktu. Banyak perusahaan tapi kita tidak ada waktu untuk menikmati hidup, ya itulah tidak bahagia namanya. Makanya sarana pertama tubuh jasmani dan rohani yang sehat. Kedua, waktu luang yang bisa menikmati saat-saat kita bisa menikmati segala sesuatu yang membahagiakan. Waktu luang. Pikiran yang tenang dan tidak ruwet, pikiran yang tenang dan tidak kacau ya, secara pikiran dengan ketenangan pikiran. Di situ merupakan salah satu sarana kebahagiaan juga, karena kalau orang yang pikirannya tenang bisa mencapai bahagia. Gimana bisa bahagia kalau misalkan pikiran itu tidak tenang? Banyak angan-angan, banyak pikiran, banyak yang dipikirkan sehingga tidak sempat untuk menikmati segala yang bisa dinikmati. Pikiran ruwet ya. Walaupun banyak uang, tapi kalau misalkan pikiran ruwet, misalkan dia punya perusahaan banyak tapi nggak bisa menikmati, waktunya tidak ada untuk menikmati hidup, pikirannya juga ruwet, di situ ya sulit untuk bahagia. Kecuali orang-orang tertentu yang bisa menikmati walaupun punya usaha banyak, pikirannya tetap tenang. Itu bisa aja terjadi. Pertama tadi kan sarana bahagia itu kan jasmani dan rohani kita yang sehat, kesehatan tubuh itu kan sarana bahagia. Tidak munafik juga, uang yang banyak juga merupakan sarana kebahagiaan dan bahagia juga. Uang yang banyak, tidak banyak utang tapi uangnya banyak gitu. Karena dengan uang yang banyak itu bisa terpenuhi untuk kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani dengan uang tersebut. Jadi sarananya mungkin salah satunya uang.
uang yang banyak di situ merupakan sarana juga, tapi tidak harus juga dengan uang, tapi bisa jadi sarana salah satunya. Yang pertama tadi jasmani dan rohani, uang yang banyak, waktu luang, pikiran yang tenang, yang tidak banyak masalah, banyak teman dan tidak ada musuh, itu sarana bahagia juga. Banyak ilmu, banyak pengetahuan, itu sarana-sarana kebahagiaan. Jadi sarana kebahagiaan itu yang pertama jasmani dan rohani yang sehat, pikiran yang sehat, akal yang sehat, waktu luang, terus mungkin uang yang banyak, tidak banyak pikiran, tidak banyak pikiran menjadi kusut, jadi pikiran selalu tenang. Itu sarana-sarana bahagia. Terus mungkin ilmu pengetahuan ya, wawasan yang luas, ilmu pengetahuan agama mungkin ya, itu sarana-sarana kebahagiaan. Jembatan-jembatan untuk mencapai kebahagiaan itu dengan ilmu pengetahuan, tapi kita tidak tidak melekat terhadap ilmu itu ya. Kalau kita sudah tahu ya sudah gitu, tapi kita mencari terus ilmu pengetahuan tapi tanpa menyia-nyiakan waktu untuk bahagia. Jadi banyak ilmu itu salah satu sarana bahagia. Ilmu pengetahuan kerohanian, pengetahuan spiritual, agama, itu sarana-sarana untuk mencapai kebahagiaan atau bahagia itu sendiri. Jadi ya salah satunya uang, pikiran jasmani rohani yang sehat, ya, uang yang banyak, waktu luang, itu sarana-sarana untuk kebahagiaannya. Jadi ya secara psikologi sarana untuk mencapai bahagia juga satu, iman kepada yang maha kuasa atau Tuhan, itu sarana untuk jembatan-jembatan untuk bahagia. Karena tanpa mengimani Tuhan ya hampa, tidak ada tujuan gitu ya, tidak ada tujuan yang jelas kalau tidak mengimani kepada yang maha kuasa. Karena puncak dari kebahagiaan adalah bisa tahu hakikat diri, hakikat kehidupan, dan mengenal Tuhan. Ya, kalau kita bisa mengenal Tuhan sampai kepada zatnya Tuhan, itu ya itulah yang puncaknya kebahagiaan. Ya, salah satunya kalau masalah uang itu ya sebagian kecil untuk sarana, tapi bisa sebagian kecil, bisa besar juga. Masalah uang itu kan bisa jadi sarana kebahagiaan untuk kebutuhan jasmani dan bisa juga rohani. Jadi jembatan-jembatan untuk mencapai kebahagiaan itu yang salah satunya ilmu pengetahuan spiritual, agama, pengetahuan kerohanian, pengetahuan jiwa, pengetahuan diri, hakikat diri, itu akan mencapai jembatan-jembatan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu, jembatan-jembatan kebahagiaan atau sarana-sarana kebahagiaan itu sangat banyak sekali jembatan untuk itu. Yang utama
Yang paling utama sehat jasmani dan rohani, ada waktu yang sangat luang, pikiran dan hati yang tidak bisa mengendalikan diri dan hawa nafsu, jadi tidak kusut gitu, pikiran hati yang tenang, pikiran yang tenang itu sarana-sarana kebahagiaan. Mungkin uang yang banyak tadi, dan ilmu pengetahuan spiritual, agama dan kerohanian, pengetahuan tentang diri sejati, hakikat diri, di situ akan mencapai yang namanya kebahagiaan. Ya, mungkin hanya segitu dulu, mungkin masih banyak lagi yang nanti akan kita bicarakan mengenai sarana-sarana kebahagiaan ini. Itulah salah satunya sehat jasmani dan rohani, waktu luang, ilmu pengetahuan, dan uang, ya. Uang yang banyak, tidak munafik, uang yang banyak itu diperlukan sebagai sarana penunjang kebahagiaan, karena dengan uang itu bisa terpenuhi jasmani dan rohani. Dan untuk berbagi juga dengan uang, kalau kita berbagi dengan harta itu kan bisa menimbulkan kebahagiaan juga. Jadi uang juga bisa untuk sarana dunia dan akhirat. Uang bisa sarana dunia dan akhirat, tapi dengan uang juga bisa sarana dunia dan akhiratnya, bisa surga dan neraka. Wallahu alam. Demikian dari saya, sekedar hanya sedikit pengetahuan dari saya, semoga dapat dipahami. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.